Masih aja ngerasa susah jualan di sosial media. Itu banyak banget ya keluhan-keluhan yang muncul di beranda, entah itu di VT, kemudian entah di thread, entah di manapun lah ketika Akang scroll-scroll. Teman yang jelas ada beberapa tips buat teman-teman semua kalau misalnya pingin produk kalian laku. Ini Akang juga beberapa kali ya sering ngebahas di konten sebelumnya, tapi coba kita perjelas lagi bahwa sebetulnya kalau kita mau jualannya tuh laku, kalian perlu dua hal ini aja. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Banyak banget orang-orang yang ngerasa kok susah banget sih jualan produk digital. Aduh, atau jualan produk affiliate marketing ya. Ya mungkin karena kalian belum ketemu aja nih rumusnya. Tapi sebenarnya kalau kalian mencermati konten-konten Akang yang sebelumnya, itu sudah dibahas benar-benar detail ya. Tapi yang jelas karena Akang pun ngerasa ini terus perlu diberikan apa namanya atau dibahas di konten ya teman-teman ya, supaya ya minimalnya teman-teman juga ada insight ya. Akang juga nggak niatan ngajarin, nggak niatan untuk memberikan atau Akang merasa paling tahu, nggak juga teman-teman ya. Tapi ini based on pengalaman ketika Akang coba ngelihat potensi-potensi apa aja sih produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, kalau teman-teman semua misalnya terjun sebagai affiliate marketer, teman-teman tuh perlu yang namanya melakukan sebuah pendekatan terhadap audiens ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Akang selalu menekankan kenapa sih pendekatan terhadap audiens. Karena terus terang aja teman-teman ya, ketika menjadi seorang affiliate marketer itu kalian tuh layaknya seperti sedang membangun perusahaan sendiri. Nah, kalau orang bertanya apakah benar dari affiliate marketing itu bisa dapetin cuan puluhan juta? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Itu karena kembali lagi ke effort kalian semua. Tapi kalau Akang sih meyakini bisa-bisa saja, tetapi ada step-step yang perlu dilakukan. Nah, step yang paling mudah yang perlu kalian lakukan adalah yaitu mengenal audiens terlebih dahulu. Misalnya, kalau kalian baru bangun akun ya teman-teman ya, karena di konten sebelumnya tuh banyak juga yang komen kalau saya misalnya followernya baru segini, apakah bisa daftar untuk affiliate, kemudian apakah kalau misalnya saya baru seminggu bisa daftar untuk affiliate. Itu sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya teman-teman ya. Jadi poinnya tuh begini, ketika kita misalnya sudah mengerti rules yang diberikan oleh sebuah platform untuk mendaftar menjadi entah itu affiliate marketing atau apapun itu, kita harus cermati dulu dan kita belajar untuk membaca ya teman-teman ya, karena memang untuk tingkat literasinya mungkin kalau misalnya teman-teman kurang suka membaca ya diusahakan langsung baca teman-teman ya. Karena di sini pentingnya budaya membaca sebelum kita mengerjakan sesuatu. Nah, seringkali orang bertanya sebuah pendapat, seringkali orang meminta sebuah pendapat di mana sebetulnya sudah dijelaskan di platform tersebut. Entah karena memang males untuk baca, entah memang nggak mau cari tahu teman-teman ya. Itu yang jadi persoalannya. Nah, kalau itu terjadi dalam diri kalian, gimana kalian bisa mendatangkan penjualan banyak di konten-konten kalian ya. Terlepas itu mau menjadi affiliate marketing atau menjadi seller ya teman-teman ya. Nah, tapi yang paling pertama adalah kalian perlu pendekatan terhadap audiens itu yang pertama dari demografinya dulu. Demografi itu pertama dari usia, tempat tinggal, dan pekerjaan teman-teman ya. Karena tiga hal ini akan menentukan sekali. Nah, misalnya kalau teman-teman target audiensnya adalah dari usia 16 sampai 18 tahun. Apakah mereka sudah punya kemampuan daya beli sendiri atau mereka sudah punya kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri? Ya mungkin di usia segitu masih disokong oleh kedua orang tuanya, meskipun tidak sedikit dari mereka ada yang bekerja untuk mendapat uang saku lebih ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian ngambil target audiens di usia 21 sampai misalnya ya 30 tahun. Nah, ini profesinya apa aja? Bisa dari mahasiswa, bisa dari pekerja ya teman-teman ya. Bisa jadi juga orang yang sedang mencari passive income. Nah, kalau kalian sudah mengerti dari mulai segi usia, profesinya apa, kemudian mereka tinggal di mana. Nah, tinggal di mana ini akan sangat menentukan sekali teman-teman ya. Kalau misalnya nih kalian berjualan produk fisik. Contoh misalnya orang yang tinggal di ujung Indonesia ya, misalnya di daerah Papua, kemudian di daerah mana lagi ya, yang agak jauh ya teman-teman seperti Sulawesi, Kalimantan, itu kan butuh yang namanya ongkos kirim yang
cukup mahal ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kalian mengemas produk kalian? Nah, seringkali teman-teman ya kita terjebak dengan apa? Dengan asal berjualan produk saja. Yang penting mah asal laku gitu ya. Tapi kita nggak mikirin contoh misalnya target audiens kita. Padahal sebenarnya tempat tinggal seseorang itu mempengaruhi sekali di mana produk kalian tuh laku atau enggak. Beda halnya kalau produk digital ya kalian bisa kirim by email yang nggak perlu mikirin yang namanya COD, nggak perlu mikirin ongkos kirim. Karena itu sudah langsung terintegrasi ya. Contoh misalnya kalian jualan di LinkedIn itu sudah langsung dikirim by email. Tapi kalau kalian berjualan produk fisik, ini yang jadi persoalan. Terlebih kalau kalian main produk dropshipping ya teman-teman ya. Yang namanya dropshipping itu riskan yang namanya return. Itu banyak banget ya teman-teman ya orang yang udah jualan bagus-bagus ternyata sampai sana produknya diretur. Entah itu nggak ketemu alamatnya lah, entah itu alamat palsu lah, entah itu orang iseng lah ya. Tapi ini adalah bagian dari resiko. Nah kalau kalian produknya mau laku berarti kalian harus mengemas gimana caranya kalau misalnya orang yang tinggalnya di misalnya Papua, Kalimantan, Sulawesi atau yang lintas pulau itu bisa lebih ringan. Ya berarti kan kalian harus berhitung secara matang. Kalau misalnya harga pokok produksi misalnya nih ya 16.000. Kalau misalnya ongkos untuk ke Papua misalnya 50.000. Ya berarti kan kalau kalian mau ngadain free ongkir kan nggak bisa. Tapi gimana kalian misalnya meringankan dengan cara bikin promo bayar setengah ya kalau kalian sebagai seller. Kalau kalian affiliate marketing, ini agak susahnya teman-teman ya. Kita terbatas untuk memberikan promo-promo kepada calon audiens kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menonjolkan keunggulan dari produk tersebut. Contoh misalnya kalau kalian jualan softbox ya. Kenapa sih kalian harus beli softbox misalnya dari Inmax nih, softbox seperti ini. Ya misalnya kelebihannya dia punya suhu 5600 Kelvin ya teman-teman ya. Kemudian dia juga punya cahaya daylight sehingga kalau kita mau bikin konten di malam hari ya berarti kita bisa apa namanya dapat saturasi gambar yang bagus dan kualitas cahaya yang oke. Nah ini yang bisa kalian coba mulai dari sekarang. Selain pendekatan kepada audiens, kalian mengerti yang namanya product knowledge. Jadi sering banget orang meremehkan yang namanya product knowledge karena sekarang tuh sudah mulai banyak orang-orang yang cerdas untuk membeli produk. Kalau dulu mungkin itu karena impulsive buying ya teman-teman ya, karena saking hype-nya live shopping, orang itu ketika misalnya nonton live shoppingnya bagus, mau hostnya enak, itu orang terdorong untuk membeli. Tapi kalau sekarang orang tuh betul-betul detail. Kalau mereka misalnya mau beli sebuah produk, otomatis kan mereka juga harus dapetin value yang mereka keluarkan. Contoh misalnya harga softboxnya 500.000, nggak mungkin juga dong. Sekarang fitur cuma sedikit, yang berarti mereka harus dapetin fitur yang lebih. Nah gimana caranya kalian melakukan promosi seperti itu? Jadi pendekatannya simpel aja, 2 tahap. Yang pertama kamu perlu pendekatan terhadap audiens, yang kedua kamu perlu yang namanya memahami product knowledge. Dan yang ketiga paling utama adalah kamu harus mengerti bagaimana cara membuat konten yang estetik. Estetik itu bukan hanya dari segi pengambilan angle-angle gambar yang oke ya teman-teman, tapi kalian juga perlu memahami 3 poin, audio, cahaya, dan visual. Ya meskipun memang ini butuh modal ya, nggak perlu juga kalian pakai iPhone 14 atau iPhone 15 atau iPhone 16 ya yang nggak bisa masuk. Tapi yang kalian perlukan adalah pencahayaan yang bagus, karena sebagus apapun kamera kalian kalau tidak ditunjang dengan cahaya agak berat teman-teman. Itu yang jadi persoalan utama ketika kalian misalnya kenapa produknya nggak laku ya teman-teman. Sebenarnya bukan tidak laku, tapi kita belum ketemu audiens yang tepat. Nah jadi poin pertama simpulannya adalah lakukan pendekatan audiens mulai dari profesi, kemudian usia, lalu dari tempat tinggal. Kalian mempengaruhi orang-orang untuk membeli. Yang kedua, kalian coba cari tahu keunggulan produk yang akan kalian tawarkan itu apa. Yang ketiga, kemudian kalian perlu bikin yang namanya konten yang engaging, yang bisa mendatangkan orang itu untuk mau melakukan sebuah tindakan ya teman-teman ya. Jadi itu 3 poin yang harus kalian lakukan ketika produk kalian mau laku. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan jangan lupa stay tune terus di channelnya Kang Adi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.